Saudara-saudari terkasih, ada yang menyatakan kegalauan hatinya karena dia sudah 15 tahun, 16 tahun menikah dan tinggal bersama dengan mertua. Tentu Anda sudah menduga yang mengeluh ini adalah seorang istri yang tinggal bersama mertua, dan pasti yang mengganggunya adalah mertua perempuan. Lalu bertanya kepada saya harus bagaimana, Romo? Saudara-saudari terkasih, itu persoalan klasik. Di dalam sebuah rumah tangga ada mertua wanita dan menantu perempuan. Nah, itu memang masalah. Potensi masalah maksudnya. Tidak harus menjadi masalah. Problem yang terjadi adalah problem dua ratu dalam satu kerajaan. Tidak boleh ada dua ratu di dalam sebuah kerajaan. Ratunya harus satu. Nah, ini yang harus diambil. Maka kita harus memposisikan sebagai menantu, bukan sebagai yang berkuasa di rumah itu. Tidak mudah sama sekali, tidak mudah sama sekali. Tetapi ini yang cara untuk mengatasi masalah itu. Karena di dalam sebuah rumah tangga, dalam sebuah rumah harus hanya ada satu ratu. Dan menurut saya jelas bahwa ibu mertua dia yang harus kita angkat menjadi ratu. Alasan yang kedua adalah ketika Anda menikah, Anda bukan lagi dua melainkan satu. Dan salah satu proses untuk makin menjadi satu adalah apapun yang dimiliki oleh pasangan adalah milik Anda sendiri. Papanya adalah papa Anda, mamanya adalah mama Anda. Dan seluruh perjalanan perkawinan adalah proses menjadi semakin satu, makin satu, makin satu, makin satu. Nah, ketika Anda bersama dengan mertua, itu adalah salah satu proses untuk semakin satu menjadi suami, yaitu menganggap semuanya, mulai dari yang di luar sampai yang di dalam, itu adalah milik Anda. Bukan sesuatu yang terpisah dari Anda. Bukan mertua, tetapi ibu Anda. Semakin hari semakin menjadi ibu Anda. Tidak gampang, tapi itulah jalannya. Kemudian juga menghayati bahwa bukan 15 tahun, bukan 20 tahun, tetapi sebuah kesempatan untuk menjadi suci, kesempatan untuk menjadi wanita tangguh. Menurut kitab suci, wanita diciptakan untuk menjadi penolong bagi suaminya. Maka dalam situasi itu berusahalah jangan menempatkan posisi suami pada situasi yang sangat sulit. Jangan pernah menyerahkan pilihan kepada suami, kamu milih aku atau milih ibumu. Jangan. Itu pilihan yang menurut saya membuat suami tidak bisa memilih. Karena yang satu ibunya, yang satu istrinya. Itu bukan pilihan. Jelas bahwa itu dua-duanya. Engkau istriku, dia ibuku. Bukan pilihan ini atau itu. Bukan. Dua-duanya. Pilihan itu adalah wanita itu wanita lain atau saya istrimu. Nah, itu pilihan. Dan pilihannya jelas, istrinya. Tapi kalau ibu dengan saya istri, bukan pilihan. Itu dua-duanya, bukan atau-atau. Jangan pernah memposisikan suami pada pilihan itu. Itu adalah pilihan yang tidak realistis. Maka kita yang harus menyesuaikan diri. Tetapi, bukankah saya berhak bahagia? Bukankah saya berhak untuk menjadi ratu juga dalam rumah tangga saya? Benar, berhak. Karena itu, belajar. Situasi itu tidak akan berlangsung selama-lamanya. Menurut pengkhotbah, segalanya ada waktunya. Ini pun akan berlalu. Justru ini adalah kesempatan yang sangat berharga. Merawat orang tua, menghormatinya, dan membahagiakannya sampai akhir. Barang siapa bisa melakukan itu, Anda sungguh-sungguh orang terberkati. Apalagi pada zaman itu. Tapi itu kan sulit sekali. Jelas, sangat sulit. Tetapi ingat, itulah proses satu-satunya
Anda belajar menjadi orang tua, nanti Anda juga akan menjadi orang tua. Anda juga akan menjadi mertua. Tentu Anda akan senang sekali kalau nanti punya menantu yang sangat perhatian sampai akhir hidup Anda. Bukan punya menantu yang kemudian mengambil atau pergi dari rumah dan Anda ditinggal sendirian. Posisi ini bisa berbalik pada suatu ketika. Mengapa tidak menyiapkan diri sekarang? Supaya ketika berbalik pun Anda dalam posisi yang membahagiakan. Kadang-kadang yang terjadi ketika Anda menghendaki perubahan, perubahannya bukan pada situasinya, perubahannya bukan pada lingkungannya, tetapi pada mindset Anda dan saya sendiri. Saya sendiri kadang-kadang sebagai imam mengeluh sebagai manusia, saya harus mengakuinya. Dan itu proses. Memang kemudian mengeluhnya ya sebentar, karena kemudian ditertawakan oleh Tuhan. Saya kadang-kadang mengeluh, saya ini sudah menyerahkan segala-galanya, lalu tetap aja tidak dihargai dan sebagainya. Pokoknya merasa sia-sialah. Umatnya juga tidak maju-maju, begitu-begitu terus. Untuk apa hidup saya persembahkan? Mungkin lebih tenang kalau saya tinggal di sebuah desa, hidup sendiri, berdoa terus sepanjang hari, berbuat baik, ngurus tanaman, pelihara ternak dan sebagainya, nyaman. Tapi kemudian ketika itu diungkapkan dalam doa, ditertawakan oleh Tuhan. Katanya menyangkal diri, katanya hidupku adalah Kristus. Mana itu hidupmu semua. Egoistik sekali itu yang kamu pikirkan hidupmu semua itu. Dan kemudian saya tersenyum dan mengatakan, Tuhan maaf Tuhan. Tuhan menertawakan seringkali. Jadi yang berubah kadang-kadang bukan situasinya. Kita berhak bahagia, berhak. Tapi bukan berarti berubah situasi, berubah lingkungan. Yang justru harus kita ubah adalah mindset kita sendiri. Itu tidak bisa membuat kita tidak bahagia dan juga bisa membuat kita bahagia. Tergantung mindset kita kok. Kalau itu dijadikan kesempatan untuk menyucikan diri, kesempatan untuk memberikan diri, meningkatkan kualitas saya, menjadi pribadi yang makin tangguh. Itu proses belajar. Dan proses belajar tidak ada yang mudah. Great things needs great efforts. Hal-hal besar membutuhkan usaha yang besar, perjuangan yang besar. It's normal, biasa. Adalah kesempatan untuk meningkatkan kualitas pribadi. Maka itu adalah kesempatan. Kalau memang situasinya tidak bisa diubah, ubahlah mindset kita. Belajar dari wanita-wanita tangguh. Seperti Bunda Maria, seperti wanita-wanita suci yang lain. Dan kadang-kadang ketika kita bercermin pada mereka, ternyata penderitaan saya bukan apa-apa. Tetapi juga kunci yang lain dalam setiap rumah tangga adalah komunikasi. Bagaimanapun juga suami tetap bertanggung jawab, termasuk bertanggung jawab terhadap kenyamanan istri. Dikomunikasikan perasaan-perasaan kita, keprihatinan-keprihatinan kita. Anda tidak sendiri, Anda bukan lagi dua, melainkan satu. Menikah itu kekuatannya adalah dua pribadi yang makin satu. Tapi pada saat yang sama, itulah tantangannya. Menyatukan dua pribadi yang berbeda menjadi satu. Tantangan yang tidak mudah. Tetapi ketika kita bisa, kita tidak sendiri. Selalu jalan yang terbaik adalah komunikasi antara suami dan istri. Suami bertanggung jawab terhadap istri, istri adalah penolong bagi suami. Dikomunikasikan supaya tidak sendirian. Berjuang bersama. Tetapi juga jangan menganggap seolah-olah ibu suami itu bukan ibu saya. Berarti Anda belum satu. Padahal perjuangan setiap perkawinan adalah makin satu, makin satu, makin satu. Dan setiap peristiwa selalu mempunyai aspek yang positif dan negatif. Kadang-kadang tidak perlu mengubah situasi dan suasana, yang perlu kita ubah adalah mindset kita. Dan bersama Tuhan, terutama teladan Bunda Maria dan teladan orang-orang suci, kita bisa mengatasi tantangan seberat apapun dengan kekuatan iman dan kerendahan hati.
Dan bersama Tuhan kita pasti bisa. Setiap peristiwa adalah kesempatan bagi kita untuk belajar makin tangguh, makin berkenan kepada Tuhan. Mohon rahmat Tuhan supaya dengan kekuatan iman dan kekuatan Tuhan sendiri kita bisa mengubah situasi yang negatif menjadi situasi positif. Situasi yang membuat kita susah menjadi situasi berkat. Bersama Tuhan segalanya mungkin. Bahkan Tuhan sendiri membuat derita dan kematian menjadi tebusan keselamatan bagi kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita bisa menemukan kebahagiaan dimanapun juga. Kita bisa bertumbuh sebagai teratai yang suci, murni, dan indah di tengah lumpur dan air yang kotor. Maka kalau kita mengalami kesulitan, kadang-kadang yang perlu kita ubah adalah mindset kita. Bukan situasi atau lingkungan yang kadang memang tidak bisa diubah. Bersama Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, kita pasti bisa. Tuhan memberkati.